Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli yang kita alami. Percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan bersama-sama memurnikan hati dan meneguhkan iman kita tentang bagaimana kita mengatasi penderitaan. Nah teman-teman sekalian, siapa sih dari kita yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan? Siapapun pasti pernah ya mengalami penderitaan. Entah kita merasa penderitaan itu berat ataupun penderitaan itu ya sedang-sedang aja sih gitu. Nah, penderitaan itu bisa berbagai macam yang kita rasakan sebagai pergumulan, entah dalam lingkup teman, kemudian keluarga, ataupun di gereja, ataupun di masyarakat sekitar kita. Pengalaman penderitaan itu bisa menjadikan seseorang menjadi frustasi ataupun depresi berat jika tidak dapat mengontrolnya dengan baik. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana pengalaman iman kita tentang menghadapi penderitaan menuju kebahagiaan. Tentunya kita diajak untuk tidak terus-menerus menyalahkan penderitaan atau meratapi penderitaan itu sebagai suatu cobaan berat yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun kita diajak untuk memandang sisi positif yang ada dalam penderitaan itu. Ternyata kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki rencana indah di dalamnya. Setiap dari kita pernah mengalami yang namanya penderitaan. Contohnya ketika waktu kita muda, kita mengalami rasa sakit. Ketika kita mengalami penyakit tertentu, kita merasa itulah beban penderitaan kita. Selain itu, beban penderitaan lainnya adalah ketika kita mengalami kegagalan dalam studi kita. Misalnya ketika kita mendaftar di PTN tertentu, perguruan tinggi, dan kita mendapatkan jurusan tertentu, namun pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa kita ditolak. Itulah juga yang namanya penderitaan. Lalu ketika kita gagal berkali-kali mendaftar dalam pekerjaan, ataupun ketika kita menginginkan impian tertentu, ketika gagal, kita akan menganggapnya sebagai suatu penderitaan. Nah, selain itu, pengalaman-pengalaman ketika kita di keluarga, ketika kita kurang perhatian, ataupun ketika kita mengalami namanya broken home, itu juga merupakan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar orang yang mengalami suatu penderitaan atau mengalami depresi. Nah, tentunya kita akan kedatangan seorang narasumber juga yang akan menceritakan kisahnya tentang penderitaan itu sendiri. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita kedatangan seorang narasumber juga yang akan menceritakan apa artinya penderitaan dan juga pengalaman penderitaan apa yang pernah dilalui oleh kakak ini. Nah, kakak ini silakan memperkenalkan diri, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rea. Nah, ini ada Kak Rea. Menurut Kak Rea sendiri nih, apa sih sebenarnya arti dari penderitaan itu? Dan pengalaman penderitaan apa yang pernah dialami oleh Kak Reanita selama ini? Mungkin khususnya menjadi orang muda ya. Menurut saya penderitaan itu saat saya mengalami kegagalan sih Kak, dan itu yang bikin saya merasa sedih juga. Nah, kalau untuk pengalaman penderitaan sendiri, saat saya dulu itu kan cita-cita saya jadi wartawan gitu ya Kak, yang di balik layar. Nah, tapi orang tua saya itu pengennya itu saya jadi guru gitu. Jadi itu menurut saya kegagalan saya buat mencapai cita-cita saya. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin kesini saya semakin menikmati kuliah di keguruan itu sih Kak.
Nah, itu adalah pengalaman penderitaan yang Kak Ria alami, khususnya ketika dia tidak bisa mencapai cita-cita yang dia inginkan. Penderitaan merupakan kata yang sering dihindari oleh kita semua, termasuk orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Sering orang memaknai bahwa penderitaan merupakan hasil dari perbuatan buruk manusia karena dosa. Namun ternyata di balik penderitaan itu sendiri, Allah memiliki rencana lain di mana manusia diajak untuk melihat karya-karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan. Kita hanya bisa memaknai penderitaan itu melalui terang Kristus. Dari pribadi Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib, kita akan memaknai bagaimana ternyata Yesus Kristus memiliki kasih yang begitu besar terhadap umat manusia. Nah, Kak Rianita, apakah pengalaman penderitaan yang Kak Rianita alami tadi itu menjadikan Kak Rianita itu jadi putus asa, terus kayak menyepelekan Tuhan atau semacamnya lah? Enggak sih Kak, justru saya sangat bersyukur aja sih masuk di keguruan, apalagi di prodi IPAK ya. Saya merasa sangat bersyukur karena saya bertemu dengan teman-teman yang baik, terus dosennya juga baik-baik dan lingkungan yang baik sih Kak. Nah, ternyata Kak Rianita ini tidak menganggap penderitaan itu sebagai suatu beban sehingga dirinya itu putus asa dan akhirnya menggerutu kepada Tuhan. Penderitaan membuat orang-orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapinya. Ada orang yang menyikapinya secara positif, bahwa penderitaan itu juga mendatangkan manfaat karena ditanggapi dengan semangat silih. Sedangkan ada juga orang yang menanggapinya dengan melihat bahwa itu adalah cobaan terberat dalam hidupnya yang diberikan oleh Tuhan, sehingga akhirnya dirinya mudah marah, kecewa, kemudian menggerutu karena Tuhan memberikan suatu hal masalah di luar kendali atas dirinya. Maka ada dua macam bagaimana seseorang menanggapi penderitaan tersebut. Ada orang yang menanggapi penderitaan itu sebagai jalan bahwa pasti ada solusi setiap masalah yang dialami. Kemudian ada juga orang yang tidak sanggup menerima beban berat tersebut, sehingga dirinya bisa masuk ke dalam jurang penderitaan yang justru memperosokkan dirinya semakin dalam lagi. Seperti contohnya ketika dia dihadapkan suatu persoalan membuat dirinya ingin menyakiti dirinya sendiri, kemudian bunuh diri, kemudian lari kepada obat-obatan yang justru akhirnya membuat dirinya semakin menderita. Kak Rianita, dari pengalaman penderitaan yang Kak Rianita alami tadi, di mana Kak Rianita ternyata tidak mengalami kekecewaan. Nah, pernah nggak sih, tapi dalam situasi tertentu ketika gagal nih tadi menggapai cita-citanya seperti yang diinginkan tadi untuk menjadi wartawan, apakah Kak Rianita di samping itu tetap berpengharapan kepada Tuhan? Pasti tetap berpengharapan ya Kak ya sama Tuhan. Karena saya yakin Tuhan itu sudah memberikan jalan yang baik buat saya, rencana yang indah buat saya gitu. Kalau dulu saya tetap ngeyel, pengen kuliah di tempat impian saya, mungkin saya nggak ketemu sama teman-teman yang seperti sekarang yang baik. Terus juga mungkin saya nggak bakal ketemu sama lingkungan-lingkungan yang baik kayak sekarang gitu sih Kak. Nah, dari Kak Rianita tadi, dia mengungkapkan bahwa ternyata dia masih menaruh harapan kepada Tuhan yang begitu tinggi, karena ternyata Tuhan Yesus itu punya rencana-rencana besar bagi hidup kita. Tentunya karena tadi belum tentu apa yang diinginkan Kak Rianita ketika dia berkuliah di tempat yang dia inginkan, dia akan mendapatkan teman-teman atau relasi yang begitu erat layaknya di universitas ini. Tetapi ketika Kak Rianita menyadari bahwa ternyata Tuhan
mengarahkan Kak Rianita di sini dan memiliki suatu anugerah terbesar karena Kak Rianita bisa berjumpa dengan teman-teman yang baik, kemudian dosen yang baik pula. Itu menjadikan rasa sukacita ada dalam hidup Kak Rianita. Begitupun hidup kita sebagai orang-orang beriman yang mengikut Kristus juga dihadapkan oleh berbagai macam penderitaan, penganiayaan, dan juga penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Namun disitulah kita diajak untuk melihat bahwa ternyata penderitaan itu menjadi sebuah jalan kedepannya bagaimana kita akan merasakan sukacita dari Tuhan. Ibaratnya ada istilah bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Penderitaan yang dialami seseorang bisa berwujud fisik dan juga batin. Dalam dunia psikologi, penderitaan diartikan sebagai kekalutan mental. Kekalutan mental sendiri adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang ketika dirinya tidak mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada, sehingga mengakibatkan dirinya memiliki pola perilaku yang berbeda daripada biasanya. Penyebab dari kekalutan mental sendiri adalah kepribadian seseorang akibat mental yang kurang sempurna, kemudian terjadinya konflik, dan juga pematangan batin yang salah dalam memberikan reaksi-reaksi tertentu terhadap persoalan di luar dirinya. Dari sinilah muncul penderitaan-penderitaan psikis yang dialami oleh seseorang ketika dirinya mengalami kekalutan mental, yaitu merasa bimbang, cemas, kesepian, ataupun ketakutan dengan masalah-masalah tersebut ataupun orang-orang lain di sekitarnya. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan sakit secara jasmani. Penderitaan ini membuat seseorang menjadi lemah karena penyakit yang dideritanya. Penderitaan secara fisik ini hanya dapat diatasi dalam dunia medis untuk menyembuhkannya. Ketika dirinya sakit, mendorong seseorang untuk mencari Tuhan. Bagaimana dirinya akan melakukan langkah-langkah pertobatan. Akan tetapi, ketika seseorang mengalami sakit, juga menjadikan seseorang merasakan yang namanya memberontak, kemudian menyalahkan Tuhan, dan ingin lari dari penyakit tersebut. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Kristus, kita diajak dalam keadaan apapun untuk mensyukuri apa yang menjadi anugerah Tuhan terhadap hidup kita, termasuk penderitaan itu sendiri. Kita ditantang untuk menghadapinya dengan iman yang kita yakini selama ini. Karena ketika kita datang dan mencari Tuhan dalam penderitaan itu, kita akan merasakan bahwa Tuhan menyayangi anak-anaknya dan akan memberikan rangkulan terhadap orang-orang yang menderita. Tentunya, terkadang penderitaan itu juga bisa menjadikan kita kalang kabut dan juga kehilangan arah. Namun sekali lagi Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat sisi terang dari penderitaan-penderitaan yang ada tersebut, bahwa ternyata Tuhan tidak sekejam yang kita kira, ataupun ternyata Tuhan itu sangat baik kepada anak-anaknya. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang beriman Kristiani dan orang-orang muda, dalam menyerahkan semua masalah kita, semua penderitaan kita kepada Tuhan itu membuat kita tergerak, dan kita kemudian menyadari bahwa di setiap badai pasti ada pelangi yang menyertainya setelah itu. Oleh karena itu, kita diajak untuk tidak putus asa dan terus-menerus menyalahkan ataupun meragukan karya-karya Tuhan atas hidup kita. Kita perlu mengetahui apa sebenarnya maksud Tuhan
atas hidup kita itu sendiri yang menjadikan kita nantinya serupa dengan Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, untuk semakin kita menghayati dan memaknai penderitaan itu menjadi jalan menuju kebahagiaan, dapat kita buka bersama-sama Alkitab Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Dari bacaan tersebut di ayat 20 kita dapat memaknai bagaimana Yesus menggambarkan suatu peristiwa yang akan dialami oleh murid-muridnya, bahwa murid-muridnya akan menangis dan juga meratap dan mengalami penderitaan. Penderitaan ini dimaksudkan Yesus adalah wafat Yesus ketika dirinya di kayu salib, dan juga ketika Yesus harus dikuburkan, dan disinilah murid-muridnya akan mengalami duka cita yang begitu besar. Dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat mengalami kebahagiaan yang luar biasa karena ternyata Yesus dianggapnya bukan sebagai Mesias bagi umat manusia. Dari sinilah duka cita para murid digambarkan seperti layaknya perempuan yang sedang bersalin, di mana kita tahu bersama-sama ketika seseorang mengandung kemudian melahirkan anak, memiliki perjuangan yang begitu besar, karena rasa sakit yang diderita bukanlah main-main belaka, ataupun penderitaan itu bersifat ringan semata. Penderitaan yang dialami oleh wanita yang sedang bersalin ini harus bertaruh nyawa yang begitu besar, dan juga rasa sakit yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Tetapi ketika wanita tersebut melihat bayinya telah lahir ke dunia, telah menangis, dan ia menatap bayi tersebut, seakan-akan rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan itu menghilang seketika digantikan dengan sukacita. Disinilah para murid dari pengalaman kedukaan itu ingin supaya mereka dapat melihat sukacita yang diberikan oleh Tuhan atas hidup mereka. Di sini yang terpenting adalah bukan bagaimana duka cita itu kemudian tiba-tiba berganti sebagai sukacita, melainkan dapat dimaknai bahwa tanpa adanya duka cita ataupun penderitaan, tidak ada yang namanya kebahagiaan ataupun sukacita. Tuhan Yesus ingin mengajak kita semua bahwa penderitaan ataupun duka cita itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena apa yang kita minta atas nama Tuhan Yesus Kristus, seperti layaknya para murid tadi, ketika Yesus akan memberikan segalanya kepada mereka, ketika dapat memaknai duka cita tersebut, maka mereka akan mendapatkan kelimpahan yang begitu besar. Sebagai manusia, kita diajak untuk memaknainya. Bagaimana ketika kita berharap penuh kepada Allah, ternyata menjadi jalan bagaimana kita akan memaknai bahwa penderitaan itu akan membuat kita merasakan kasih Allah yang begitu besar. Sukacita melahirkan harapan dalam diri seseorang untuk berpengharapan kepada Tuhan. Jadi setelah kita bersama-sama mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi penderitaan itu menjadi jalan menuju sukacita atau kebahagiaan itu sendiri, tentunya dengan penuh iman dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, mungkin dalam mengatasi situasi-situasi tersulit ataupun penderitaan nih Kak Renita, mungkin Kak Renita punya nggak sih niat-niat yang bisa dibagikan kepada kita semua nih, khususnya juga orang-orang muda yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan dan berbeban berat gitu.
Menurut saya yang bisa saya bagikan itu kepada kalian mungkin selalu bersyukur kepada Tuhan ya Kak ya. Terus juga jangan lupa berdoa setiap hari dan selalu berpikir positif aja. Tadi bagus banget ya teman-teman dari niat-niatnya Kak Reanita, bahwa yang pertama itu adalah bersyukur kepada Tuhan, dan kedua tadi adalah berdoa setiap hari, dan yang ketiga adalah dengan tetap berpikir positif. Nah, ini mungkin bisa diteladani oleh teman-teman sekalian dan juga bisa ditiru oleh teman-teman. Dari niat-niat baik tadi yang sudah diusulkan nih oleh Kak Reanita, dapat kita teladani bersama-sama tentang bagaimana yang pertama adalah kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan rasa syukur itu akan menggantikan penderitaan menjadi sukacita yang melimpah. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang kedua adalah berdoa setiap hari. Kita tidak bisa berhenti berdoa ketika kita hanya merasakan kebahagiaan saja, melainkan dalam penderitaan pun kita diajak untuk bagaimana kita membangun relasi yang erat kepada Tuhan. Karena dengan melalui doa itu, kita dapat merasakan bahwa Tuhan hadir dan menyapa kita, dan kita merasa bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berpikir positif. Nah, ini sangat sulit dilakukan karena kita harus memandang jauh ke depan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dengan kita berpikir secara positif akan menentukan bagaimana tindakan-tindakan kita dalam menyikapi penderitaan itu. Kemudian yang keempat, ini adalah merupakan usulan niat dari saya ketika kita mengalami penderitaan itu dan juga kita menjadi penghibur bagi orang lain juga. Kita dalam hidup sebagai orang beriman, kita harus saling menghibur dan menolong satu sama lain. Karena dengan kita hadir menjadi pendengar yang baik itu bagi orang lain di sekitar kita yang sedang mengalami penderitaan itu, mereka dapat merasakan sukacita bahwa ternyata mereka tidak sendirian dan mereka tidak merasa bahwa Tuhan meninggalkan hidup mereka begitu saja. Nah, maka kita sebagai orang beriman Kristiani, ketika kita sudah merasakan sukacita dalam diri kita ketika kita ditolong oleh Tuhan, maka kita juga harus berani untuk melanjutkan kasih Allah itu untuk menolong orang lain juga. Nah, teman-teman terkasih dan kaum muda, bagaimana sih kita mengatasi rasa penderitaan tersebut hingga menjadikannya menjadi sukacita? Nah, yang pertama-tama adalah kita itu jangan mudah berputus asa. Kita harus memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan pertolongan itu akan jauh melebihi ekspektasi kita ataupun keraguan-keraguan dalam diri kita selama ini. Kemudian kita diajak juga untuk bagaimana tidak mudah menyalahkan keadaan. Karena kita menyalahkan keadaan akan menjadikan kita semakin terpuruk dan ragu akan mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Karena biasanya rasa penderitaan itu lebih cenderung dominan kita rasakan daripada kebahagiaan yang pernah lalu-lalu kita alami. Proses pertolongan dari Tuhan itu memang tidaklah instan dan membutuhkan waktu yang mungkin kita rasakan itu adalah lama. Namun ternyata di balik proses itu Tuhan ingin melihat bagaimana sih iman kita yang sesungguhnya. Karena ketika kita menghadapi penderitaan itu kita harus memiliki yang namanya iman. Tanpa adanya iman, kita itu akan mudah terombang-ambing dan juga menyalahkan Tuhan ataupun meragukan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Penderitaan akan dirasakan semakin berat apabila kita tidak belajar melepas. Nah, sebenarnya apa sih arti melepas itu sendiri? Melepas itu sendiri artinya bagaimana kita tidak terus-terusan berfokus pada masalah yang ada,
melainkan kita itu harus mencari solusi dan pemecahan masalah atas situasi yang ada tersebut. Kemudian juga kita harus menerima secara ikhlas dan lapang apa yang menjadi pengalaman-pengalaman terbaik kita ketika menghadapi penderitaan tersebut. Halo kaum muda, setelah bersama-sama kita sharing pengalaman hidup tadi dengan peneguhan dari Kak Rianita, juga pengalaman-pengalaman yang pernah dialami Kak Rianita yang mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan selama ini, disitulah kita akan bersama-sama diteguhkan bahwa ternyata di balik situasi penderitaan itu ada Tuhan yang setia menolong kita, dan ternyata Tuhan itu selalu mendengarkan doa-doa kita. Meskipun kita merasakan bahwa penderitaan itu berbagai macam, baik fisik maupun batiniah tadi, ternyata Tuhan tetap hadir dan juga menolong kita ketika kita berpengharapan kepadanya. Maka tadi kita bersama-sama dapat mengatasinya dengan penuh rasa iman, bahwa tanpa adanya iman, kita akan mudah menyalahkan keadaan dan juga menyalahkan Tuhan sendiri. Dan juga niat-niat yang bisa kita lakukan adalah dimana kita diajak untuk selalu bersyukur, berdoa setiap hari, setiap saat, dan juga kita diajak untuk berpikir positif dalam setiap masalah. Kita diajak untuk mengambil sisi terang. Dan juga yang terakhir adalah ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita juga harus menjadi penolong bagi orang lain di sekitar kita juga. Inilah bagaimana kita akan memaknai penderitaan itu menjadi jalan menuju sukacita itu sendiri. Sekian katekese pada hari ini, bagaimana kita berbagi tentang pengalaman penderitaan yang kita rasakan. Semoga apa yang telah teman-teman saksikan dari sharing pengalaman hidup dan juga pengalaman iman rohani dari kitab suci tadi, dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20-23a, tentang bagaimana Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya bahwa duka cita yang mereka rasakan ini akan berganti menjadi sukacita. Nah teman-teman yang terkasih, semoga katekese yang telah diberikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kemudian hari dan di lain waktu. See you!